Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ya. Sudah dibaca ini lalu? Ayat 55 sudah? Ya, dibaca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin. Ya. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Katakanlah ya Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku. Dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Nah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat." Ya. Wa kadzalika, dan demikianlah, nufassilul ayat, kami mentafsil. Ya. Fassala yufassilu. Tafsil artinya menjelaskan, ya, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Seperti itulah kami menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Di mana dalam ayat Al-Quran dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dengan gamblang orang-orang yang beriman seperti apa, orang-orang yang munafik seperti apa, orang-orang yang kufur kepada Allah seperti apa. Ya. Ay mithlu dzalika at-tafsilu nufassiluha wa at-tafsilu at-tabyin. Wal ma'na innallaha fassala lahum ma yahtajuna ilaihi min amri ad-dini wa bayyana lahum hukma kulli ta'ifatin. Ya. Jadi kata tafsil berarti tabyin atau menjelaskan. Ya, tabyin, penjelasan. Dan maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka. Ya. Mereka di sini kepada siapa? Kepada siapa? Lahum. Hah? Humnya kembali kepada siapa? Wa kadzalika nufassilul ayat. Ya. Nufassilul ayat. Lahum kepada umat manusia, ya. Kepada umat manusia. Fassalalahum ma yahtajuna ilaihi, apa-apa yang mereka butuhkan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an apa yang dibutuhkan manusia. Ya, apa yang dibutuhkan manusia dalam hidup di dunia ini. Min amriddin, berupa ilmu-ilmu atau hal-hal yang berkaitan dengan agama. Wa bayyana lahum hukma kulli ta'ifatin. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada mereka hukum dari setiap ta'ifah.
setiap kelompok. Ya. Jadi kelompok manusia terhadap Al-Quran itu ada 3 yang sudah kita sebutkan. Pertama, kelompok orang beriman. Dan kelompok orang yang tidak beriman. Dengan khalis. Ya. Mu'minun khalis wa kafirun khalis. Ya. Mu'min yang memang murni. Dan kafir juga ada kafir yang memang kafir yang apa? Kafir yang super. Ya. Dan ada orang munafik. Yaitu 3 orang atau 3 kelompok manusia terhadap Al-Quran. Dan ini dijelaskan semuanya oleh Allah. Makanya Allah mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat. Ya. Seperti itu kami sudah jelaskan ayat-ayat. Artinya apa? Allah sudah memberikan penjelasan kepada manusia ayat-ayat yang bisa menyelamatkan, ya, atau cara yang bisa menyelamatkan, dan cara yang membuat orang yang tersesat. Maka manusia diminta oleh Allah Azza wa Jalla memilih jalan yang menyelamatkan. Ya. Jadi Allah sudah jelaskan ini jalannya, ini rambu-rambunya. Dan kalian harus ikut yang ini supaya selamat. Ya. Ya, gambaran logisnya ya ketika kita ada di jalan raya. Jalan raya itu kan sudah ada jalannya. Ya kan? Nah, sudah ada juga rambu-rambunya. Ya. Kapan belok kanan, kapan belok kiri. Ada jalan menanjak, ada jalan menurun. Artinya kita harus ikut itu. Jangan bikin jalan baru. Ya. Jangan bikin jalan baru. Kalau mau bikin jalan baru, pasti akan tersesat. Akan tersesat. Nah, begitu juga dalam perkara agama secara logis. Allah sudah bilang ini jalannya. Ini jalan yang bikin kamu selamat sampai tujuan. Nah, ini rambu-rambunya. Rambu-rambunya apa? Ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi ayat Al-Quran yang menunjukkan kita kapan kita harus mengerjakan sesuatu dan kapan harus meninggalkan sesuatu. Siapa yang boleh kita ikuti, siapa yang tidak boleh kita ikuti. Dan bagaimana cara mengikutinya. Dan apa yang diikuti. Itu sudah dijelaskan semua oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, wa kadzalika nufassilul ayat. Ya. Nah, seperti itulah kami telah menjelaskan ayat-ayat yang kalian butuhkan. Ya, karena kita ini kan hidup, ada tujuannya. Ya. Hidup di dunia ini kita ada tujuannya. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, Allah bilang ini jalannya. Jalannya itu apa? Agama. Ya. Jadi agama itu ibarat jalan. Makanya disebut sirat. Ya. As-sirat al-mustaqim. Ya. Jalan yang lurus. Atau jalan yang bisa menyebabkan kita sampai di tujuan. Ya. Dan agama adalah jalannya. Kemudian Al-Quran adalah petunjuknya. Rambu-rambunya. Dan Rasulullah yang menuntun. Rasulullah menuntun kita. Ya. Beliau yang menunjukkan kalau kamu mau selamat, kamu harus ikut ini. Ya. Ini buku atau petunjuknya. Insya Allah selamat. Ya. Nah, kalau tidak ikut itu berarti kita bikin jalan baru. Ya. Dan kalau kita bikin jalan baru, risikonya besar. Bisa jadi tersesat. Ya. Atau kita ikut jalan itu, tapi kita rubah di rambu-rambu. Ya. Kita ikut jalan yang ditetapkan, tapi kita rubah rambu-rambunya. Ya. Rambu-rambu menurun, kita bikin tanjakan. Enggak mungkin kan? Atau rambu-rambu belok kanan kita ganti.
belok kiri. Jelas kalau jalannya belok kanan, kita belok kiri, dua alternatif. Pertama masuk di got, atau masuk jurang, atau tabrak gunung. Ya. Nah, begitu juga dalam agama. Kalau rambu-rambunya mengatakan ini, kemudian kita pindah itu rambu-rambunya, bisa kita tabrak gunung. Atau bisa masuk jurang. Nah, kalau masuk jurang berarti ikut dengan setan. Ya, terjerumus ke dalam tipuan setan. Nah, Amruddin. Walitastabina sabilul mujrimin. Apa gunanya Allah menjelaskan kepada kita ayat-ayat Allah Azza wa Jalla? Supaya kita tahu sabilul mujrimin dan sabilul muhtadin. Nah, walaupun sabilul muhtadin tidak disebutkan dalam ayat ini, hanya disebutkan walitastabina sabilul mujrimin. Supaya menjadi jelas jalannya orang-orang yang mujrim, berbuat dosa. Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, qala al-Kufiyun wa huwa ma'tufun ala muqaddar. Ay wa kadzalika nufassilul ayat linubayyana lakum walitastabina. Begitulah kami menjelaskan ayat untuk menjelaskan kepada kalian dan supaya menjadi jelas. Dijelaskan supaya menjadi jelas. Nah, itu ma'tufnya muqaddar kata beliau. Ya. Jelas jalannya orang-orang yang mujrim. Orang-orang mujrim itu orang yang ingkar kepada Allah, orang yang bermaksiat, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang zalim, orang yang berdosa. Ya. Jadi kalau jelas jalan orang yang tersesat, maka jangan diikuti maksudnya. Ya. Jangan diikuti jalan orang tersesat. Kalau kita ikut orang yang tersesat berarti kita yang bodoh. Ya. Makanya orang kufur itu disebut jahiliyah. Ya. Disebut jahiliyah. Makanya orang-orang musyrik pada zaman Nabi disebut jahiliyah. Bukan jahiliyah dari sisi IQ, ya. Dari sisi kemampuan otak, bukan. Orang pada zaman Nabi dilahirkan itu orang-orang yang berperadaban. Orang yang karya sastranya itu diperlombakan setiap tahun, setiap pekan. Ya. Jadi orang-orang Quraisy itu orang-orang pintar dari sisi intelijensia, dari sisi otak, IQ. Ya. Tetapi SQ-nya tidak ada, spiritualnya tidak ada. Ya. Maka mereka tidak tahu mana jalan yang menyesatkan, mana yang tidak. Maka mereka disebut jahiliyah. Jahiliyah kan dari kata jahal, bodoh. Dan bodoh yang dimaksud di situ adalah bodoh karena Allah sudah mengutus Rasul dan sudah menurunkan kitab, tetapi mereka tidak mau ikut. Padahal jelas Rasulullah dan Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk mendapatkan keselamatan. Tapi mereka tidak mau ikut. Maka disebut jahiliyah. Nah, dan itu mereka itulah orang-orang mujrim. Ya, orang-orang yang mujrim. Orang-orang yang tidak mau ikut kepada Nabi SAW.
Maknahu ay litastabina ya Muhammad sabilal mujrimin. Wasabil mansub ala qiratina. Ya. Maknanya litastabina ya Muhammad sabilal mujrimin. Agar engkau, hai Muhammad, mengetahui dengan jelas jalannya orang-orang mujrimin. Ya. Jadi ini ditujukan kepada Nabi secara khusus ayat ini. Dan secara umum kepada kita semua. Kepada seluruh umat manusia. Agar manusia tahu mana jalan orang yang tersesat. Agar tidak diikuti. Agar tidak diikuti dan tidak dijadikan sebagai contoh. Ya. Kemudian Allah menyebutkan, ya, setelah Allah menjelaskan kepada Nabi SAW, ini jalan orang yang sesat, ini jalan orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Ya. Katakanlah hai Muhammad, amarahu Allah subhanahu an ya'uda ila mukhatabatil kuffar wa yukhbirahum bi annahu naha an ibadati ma yad'unahu wa ya'budunahu min dunillah. Ainahahu Allah an dzalika wa sarrafahu wa zajarahu. Thumma amarahu subhanahu bi an yaqula lahum la attabi'u ahwa'akum ay la aslukul maslakal ladzi salaktumuhu fi dinikum min ittiba'il ahwa' wal masyi ala ma tujibuhul maqasidul fasidatu allati yatasabbabu anhal wuqu'u fil dhalal. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kembali mukhatabatul kufar, kembali mengatakan kepada orang-orang kafir. Jadi setelah dijelaskan oleh Allah, hai Muhammad, ini jalan yang menyelamatkan. Nah, ini jalan orang yang tersesat, orang yang berdosa kepada Allah. Maka sekarang setelah kamu tahu mana jalan yang menyelamatkan dan mana jalan yang tidak menyelamatkan, kamu kasih tahu sama mereka. Ya. Nah, inilah tugas utama Nabi dan Rasul. Ya. Setelah mereka diberitahu oleh Allah jalan yang menyelamatkan, mereka diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu kepada umat manusia. Ya. Makanya mereka disebut Rasul. Ya, kata para ulama, Rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Ya. Di Rasul adalah seorang laki-laki, ya, disebutkan oleh para ulama kita yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Ya. Nah, ini contohnya ayat ini. Jadi setelah Allah dalam ayat sebelumnya menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, mana keselamatan dan mana jalan orang-orang yang tidak selamat, tersesat, tidak mendapatkan petunjuk. Setelah Nabi tahu dan diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi kemudian diperintahkan. Diperintahkan untuk apa? Untuk memberitahu kepada umat manusia. Untuk mengajar kepada umat manusia. Menunjukkan kepada umat manusia apa yang diinginkan oleh Allah dari manusia. Ya. Makanya dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi SAW diangkat pertama menjadi Nabi dengan Iqra, dan diangkat menjadi Rasul dengan Ya ayyuhal muddathir. Ya.
Jadi nabi, diangkat menjadi nabi berarti dia diberikan wahyu. Nah, kemudian diangkat menjadi rasul berarti dia diperintahkan untuk menyampaikan. Ya. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam kehidupan beliau setelah beliau diangkat menjadi rasul oleh Allah azza wajalla, yang beliau sampaikan atau yang beliau kerjakan adalah menyampaikan. Ya. Menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan inti dari semua yang diperintahkan oleh Allah itu, apa kata Allah? Intinya adalah qul inni nuhitu. Ya. Katakanlah kepada mereka kembali hai Muhammad, orang-orang kafir itu, wa yukhbirahum, dan kabarkan kepada mereka. Bi annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala naha an ibadati ma yad'unahu wa ya'buduna min dunillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk beribadah, menyembah kepada apa yang selama ini mereka sembah dan mereka mintai sesuatu, yaitu berhala. Ya. Min dunillah, selain Allah. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada umat manusia bahwa kalau mau menyembah kepada Tuhan, maka menyembahlah hanya kepada Allah. Karena hanya Allah itulah Tuhan yang berhak disembah. Ya. Hanya Allah Tuhan yang berhak disembah. Dan itulah kalimat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah secara hak selain Allah. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Illallah, selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang disebutkan dalam ayat ini juga. La inni nuhitu. Saya dilarang. Ya, saya dilarang. An a'budal ladzina tad'una min dunillah. Saya dilarang untuk menyembah apa-apa yang kalian tad'un. Dari kata doa. Ya. Dan tad'un di sini maknanya ta'budun. Yang kalian sembah. Ya. Karena doa itu adalah ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka kalau berdoa, berdoanya bukan kepada selain Allah. Jadi dilarang kita berdoa kepada selain Allah. Karena selain Allah itu makhluk semua. Ya. Baik al-malaikatul muqarrabun au ar-rusul al-mursalun. Baik malaikat yang dekat dengan Allah ataupun para rasul yang diutus oleh Allah, itu makhluk semua. Maka tidak boleh berdoa kepada mereka. Tidak boleh meminta, memohon kepada mereka. Tapi mintanya kepada Allah. Maka disebut sini alladzina tad'una min dunillah. Nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Saya dilarang. Nah, aku dilarang. Siapa yang dilarang di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan secara umum semua umat manusia. Nah, al-ibratu bi umumil lafzi. Ibrah itu dengan keumuman lafaz. Dan perintah kepada Nabi, perintah kepada umat manusia. Jadi walaupun secara khusus Nabi yang disebutkan, inni nuhitu, tetapi ini juga menjadi perintah kepada manusia. Bahwa kita sebagai manusia ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia sudah musyrik. Ya.
Dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas ya, disebutkan dalam tafsirnya, ainahahu Allah an dzalika wa sarrafahu wa zajarahu. Allah Subhanahu wa taala melarang beliau untuk melakukan hal tersebut, yaitu apa? Berdoa kepada selain Allah. Wa sarrafahu wa zajarahu. Sarrafa itu artinya apa? Mengarahkan. Mengarahkan untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah. Atau menghindarkan. Ya. Menghindarkan beliau dari menyembah kepada selain Allah. Namanya sarrafa, tasrif, menghindarkan. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu dipelihara dan dijaga oleh Allah dari menyembah kepada selain Allah. Ya. Makanya beliau tidak pernah menyembah kepada selain Allah sejak kecil. Ya. Sejak kecil beliau tidak pernah menyembah berhala. Allah sudah sucikan fitrah beliau. Ya. Jadi fitrah beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun beliau belum diangkat menjadi nabi, tapi beliau tidak pernah tunduk kepada berhala. Tidak pernah sujud, tidak pernah membungkuk, tidak pernah ruku. Ya. Makanya beliau dipandang aneh oleh orang-orang musyrik. Ya. Kenapa ada anak-anak yang tidak mau tunduk, tidak mau berdoa? Ya. Mungkin kalau anak-anak masih dianggap biasa. Tapi begitu sudah remaja, beliau tidak tunduk juga. Ya. Beliau tidak tunduk juga. Beliau tidak menyembah juga. Sampai sudah dewasa beliau tidak menyembah. Sebelum beliau diangkat jadi rasul pun tidak menyembah kepada berhala. Ya. Bahkan semakin usia beliau semakin dewasa, beliau semakin berpikir, kenapa ada orang menyembah patung? Ya. Padahal patung itu cuma disimpan begitu dan dibuat dengan tangan mereka sendiri. Ya. Secara fitrah beliau sudah tidak terima. Ya, jadi sama seperti Nabi Ibrahim. Dan nabi-nabi yang lain juga begitu. Seluruh para nabi dan para rasul, kesucian fitrahnya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita membaca ayat-ayat tentang dialog Nabi Ibrahim dengan masyarakat mana itu? Masyarakat Babilonia, ada yang mengatakan Babilonia, ada yang mengatakan Haran. Ya. Bagaimana beliau mengajak mereka berpikir? Ya. Pertama, Nabi Ibrahim bilang, kamu ini, apa yang kamu sembah ini tidak betul. Ya. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun aw ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alu. Jadi alasan mereka, orang-orang yang diajak oleh Nabi Ibrahim berdialog itu, alasan mereka ini sudah warisan nenek moyang. Ya, kami sudah hidup di zaman ya ayah kami dan semua keluarga kami juga melakukan hal yang sama. Ya. Maka beliau mengatakan innakum ma ta'buduna min dunillah qala innakum antumudz zalimun. Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Kemudian mereka bertanya, hai Ibrahim, kamu bisa mendatangkan kebenaran selain apa yang kami bikin ini? Ada tidak kebenaran yang menurut kamu yang lain? Ya. Atau kamu cuma la'ibin, kamu cuma bercanda saja. Dianggap bercanda Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena menyimpang dari ajaran nenek moyang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim mengatakan, iya. Apa yang kalian sembah ini bukan Tuhan. Atau tidak berhak disembah.
Yang kalian berhak sembah itu apa? Rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahum. Yang berhak kalian sembah itu adalah Rabb, Allah Azza wa Jalla. Tuhannya langit dan bumi yang telah menciptakan keduanya. Dan ketika mereka belum paham, atau tidak mau paham, atau tidak berpura-pura tidak paham, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada mereka secara langsung. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ja'alahum judzad. Judzad itu kepingan-kepingan. Karena dihancurkan. Illa kabiran lahum. Dan beliau tinggalkan atau biarkan satu berhala yang paling besar. Illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Jadi terjadilah dialog itu. Nabi Ibrahim mengatakan, ya, setelah itu, ayat setelahnya. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Qalu fatu bi ala ayunin nasi la'allam yashhadun. Qalu anta fa'alta hadza ya Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim dipanggil, didatangkan dan disaksikan oleh banyak orang. Mereka bertanya, "Hai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini?" Ya. Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir. Beliau mengatakan, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hal. Fas'aluhum in kanu yantiqun." Dia tidak mengatakan bukan saya. Tapi beliau mengatakan, tanya dulu yang paling besar itu. Dia yang bikin kayaknya. Karena cuma yang besar itu yang pegang kapak. Ada kapak di lehernya, tak gantung. Bilang itu dia pegang kapak, kayaknya dia yang bikin itu. Ya. Diajak berpikir lah. Kalau memang ini berhala ini bisa melakukan apa saja, kayaknya itu yang besar yang bikin. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun tsumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula yantiqun. Ya. Dan mereka faraja'u ila anfusihim. Kemudian mereka sadar, innakum antumuz zalimun. Ya. Kalian yang zalim. Ya. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, laqad 'alimta ma haula yantiqun. Kenapa kamu suruh kami bertanya sama berhala ini? Kamu sudah tahu ini berhala tidak bisa bicara. Kenapa kamu suruh bertanya? Ya. Kemudian Nabi Ibrahim baliki mereka. Qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. Ya. Kalau kalian sudah tahu dia tidak bicara, tidak bergerak. Kenapa kalian sembah dia selain Allah Azza wa Jalla? Sedangkan berhala itu dia tidak memberikan kepada kalian manfaat, tidak memberikan kepada kalian mudarat. Afala ta'qilun? Kalian ini berakal atau tidak? Ya, berakal atau tidak kalian? Kalian pakai akal atau tidak? Ya. Kalau kita orang bahasa, punya otak tidak kamu? Ya. Kamu punya otak atau tidak? Pakai berpikir. Ya. Mereka sadar otak mereka tidak menerima, akal mereka tidak menerima. Ya. Fitrah mereka tidak terima. Nah, kenapa kita menyembah sesuatu yang tidak bisa melindungi dirinya? Ya. Bahkan ketika dia dihancurkan oleh orang, dia hancur, tidak bisa. Kalau memang betul-betul ini bisa bisa disembah. Kalau betul-betul dia punya kekuasaan, pasti dia jaga dirinya. Dia pasti akan melawan. Ya. Akal mereka mulai berbicara. Ya.
tapi kesombongan mereka lebih besar. Nah, otaknya sudah tidak jalan, ototnya yang berjalan. Ya. Nah, begitulah orang kalau sudah kalah otak, main otot. Ya. Langsung dibilang, qalu harriquh wansuru alihatakum. Ya. Bakar Ibrahim. Dan tolonglah Tuhan kalian. Qalu harriquh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya, itu yang selalu terjadi. Sama seperti pada zaman Nabi. Ketika Nabi mengajak mereka berpikir tentang apa yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla, ya, mereka kehabisan hujjah. Bahkan akal mereka sudah mulai berpikir. Ya. Sudah mulai goyang keyakinan. Ya. Nah, buktinya banyak yang masuk Islam. Ya. Dan yang tidak masuk Islam itu mukabarah saja. Mukabarah namanya, congkak. Sebenarnya hatinya atau akalnya betul. Nah, buktinya kan dalam sejarah mereka mengendap-endap datang ke rumah Nabi di malam hari. Ya. Kemudian duduk di luar rumah. Apa yang mereka tunggu? Mereka tunggu Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika Nabi membaca ayat Al-Quran, mereka duduk di situ, tertegun. Ya, tertegun. Bahkan bukan cuma 1 jam, sampai pagi. Ya. Kita saja tidak kuat mendengar Al-Quran sampai pagi. Ya. Itu 1 malam. Dari habis ini sampai subuh. Tidak kuat kita dengar. Tapi itu orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, dia kuat di situ. Tidak ada yang tahu dia. Satu di sini, satu sebelah sana, satu sebelah sana. Ya. Nanti mereka sadar, fajar di timur sudah mulai terang. Jangan dilihat orang kita orang. Cepat-cepat pulang. Ya. Mereka tidak mau dilihat. Nanti di jalan baku dapat. Dari mana kau? Jangan bilang-bilang. Dari mana? Dari rumahnya Muhammad. Di situ mereka diskusi. Bagaimana pendapatmu itu tadi yang dibaca Muhammad? Apakah dia sihir? Ya, Abu Jahal bilang tidak. Bukan sihir. Kalau sihir kita orang tahu itu sihir itu seperti apa. Ya. Syair. Ya, tidak. Syair bukan begitu. Syair Arab bukan begitu. Baru apa yang orang bilang? Jampi-jampi. Bukan jampi-jampi. Pokoknya tidak sama dengan yang kita tahu itu. Itu kalimat-kalimat. Tapi kalau orang tanya, kita menjawab apa? Begini saja. Kita orang sepakat saja bilang sihir. Ya. Kita orang sepakat bilang sihir saja itu. Kenapa dia bilang sihir? Karena dia mampu membuat orang terlena. Ya. Buktinya mereka juga terlena kan? Ya. Terlena ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Mereka tidak beranjak dari tempat duduknya di luar rumah Nabi sampai nanti fajar menyingsi. Ya. Ketika fajar sudah mulai terang, baru mereka pergi. Maka mereka bilang, kalau begitu kita orang sepakati saja dia sihir. Padahal bukan sihir, tetapi tidak ada kata lain yang mereka bisa gunakan selain kata sihir. Nah, itu orang-orang Quraisy. Jadi secara fitrah, karena fitrah manusia itu sudah sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka orang yang keluar dari fitrah disebut menyimpang. Disebut menyeleweng. Ya. Qul la attabi'u ahwa'akum. Katakanlah hai Muhammad, saya dilarang untuk mengikuti hawa nafsu kalian. Ai la aslukul maslakal ladzi salaktumuhu fi dinikum min ittiba'il ahwa
wal masyi ala ma tujibul maqasid al-fasidah. Ya. Saya tidak akan ikut langkah-langkah kalian yang kalian lakukan atau yang kalian yakini menjadi agama. Dan agama kalian itu ittiba'ul ahwa saja. Jadi agama jahliyah itu adalah agama yang mengikuti hawa nafsu. Jadi agama hawa nafsu namanya. Kenapa? Karena sudah mereka tahu bahwa ini tidak betul. Ya. Mereka tahu bahwa berhala itu tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Ya, seperti kaumnya Nabi Ibrahim itu. Ya. Tapi mereka tidak mau menghentikan perbuatannya. Maka itu disebut hawa nafsu sudah. Mereka sudah tahu itu kebenaran. Mereka sudah diberikan ayat-ayat oleh Allah melalui Rasulnya SAW. Dan mereka tahu itu ayat itu tidak ada yang salah. Dari ayat-ayat yang dibaca Nabi itu tidak ada yang salah. Ya. Benar semua yang dibaca oleh Nabi itu benar semua. Tapi mereka tidak mau ikut. Nah, makanya mereka disebut sebagai muttabi'ul hawa. Ya. Mereka disebut orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, begitu juga. Nah, ini juga peringatan bagi kita. Kalau kita sudah tahu ayatnya, kemudian kita tidak mau ikut, ya berarti kita sudah ikut hawa nafsu itu. Ya. Ya, hati-hati kalau sudah begitu. Ya. Jelas ini ayatnya, ini hadisnya. Kemudian kita tidak mau ikut, ya berarti sudah dikategorikan pengikut hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti orang-orang musyrikin. Mereka tahu ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi itu ayat kalimat-kalimat yang benar semua. Ya. Baik secara akal, ya, secara logika, secara kenyataan, realita, benar semua yang Nabi bacakan itu karena dia memang wahyu Allah. Tapi mereka tidak mau ikut. Maka disebut ittiba'ul hawa. Yang menyebabkan al-wuqu' fi dhalal. Allati yatasabbabu anha al-wuqu' fi dhalal. Yang menyebabkan seorang terjerumus ke dalam kesesatan. Ya. Jadi itulah yang membuat orang tersesat. Makanya kata para ulama, iblis menyesatkan manusia itu melalui dua pintu. Pintu besar. Pertama, syubhat. Ya. Yang kedua, syahwat. Ya. Asyubhat wasyahwat. Ya. Asyubhat itu berkaitan dengan alam pikiran. Bahasa sekarang mindset. Ya. Pola pikir. Ya, syubhat. Seperti ini. Sudah tahu yang benar, tapi tidak mau ikut. Itu berarti dia sudah terkena syubhat. Ya. Syubhatnya iblis. Ya. Iblis bilang, jangan ikut Muhammad. Kalian punya yang butuh. Ya. Kalian punya ini sudah terbukti. Dari sejak nenek moyang kalian sudah pegang ini. Ya. Sudah sekian generasi. Nah, sekarang tiba-tiba datang dia Muhammad. Mau merubah tradisi, adat, kebudayaan kalian. Nah, dia punya itu belum teruji, kata iblis. Ya. Dia kan baru. Belum teruji dia punya. Nah, kamu punya ini sudah teruji sekian ribu tahun. Sekian generasi sudah teruji. Ya, kamu punya ini yang lebih bagus. Nah, itulah syubhatnya iblis. Dan mereka ikut. Ya. Maka mereka pun terjerembab dalam kesesatan. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, qad dhalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Ya. Jadi kalau saya ikut kalian, berarti saya juga tersesat. Ya. Dan saya tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, ini bukan berarti Nabi itu sesat, bukan. Tapi ini cara beliau berdialog. Ya. Jadi kalau saya ikut kamu, kan orang Quraisy bilang, ikut kami saja hai Muhammad. Ya. Kalau ikut kami, banyak kamu punya kamu dapat. Ya. Kamu mau perempuan yang paling cantik, kami carikan. Kamu mau kaya, mau jadi orang yang paling kaya, kami berikan. Kamu mau jadi raja pun kami berikan. Tapi ikut kami.
Makanya dibalikin sama Nabi. Kalau saya ikut kamu, tersesat juga saya berarti. Makanya saya tidak mau, kata Nabi. Ya. Kalau kamu mau suruh saya ikut, saya tidak mau ikut. Ya. Karena apa? Karena saya dilarang oleh Tuhan. Ya. Dan tidak mungkin saya mau ikut kalian, karena saya tidak mau tersesat. Ya. Tidak mau tersesat seperti kalian ini. Ya. Menyembah berhala-berhala yang kalian buat sendiri. Ya. Dan berhalanya itu ada kisah sahabat, siapa itu yang mengambil berhala di rumahnya, masih anak-anak. Ada yang ingat? Ada seorang punya berhala di rumahnya, itu berhala dia kasih dia kasih parfum, dia kasih wangi setiap hari, dia kasih makanan apa semua. Ya. Tiba-tiba anak-anak itu tersebut, para sahabat Nabi yang masih kecil, mereka ambil itu berhala, mereka simpan di tong sampah atau di tempat yang kotor. Ya. Itu kisah siapa itu? Ada yang masih? Mu'adz bin Jabal dan teman-temannya. Itu berhalanya siapa itu? Berhala siapa? Siapa yang punya berhala itu? Ibnu Jamuh itu. Ya kan? Itu kan 3 kali dia simpan. Mereka lempar di tempat busuk-busuk. Amr bin Jamuh kemudian, kenapa ini Tuhan suruh dia tambah sini? Siapa yang bawa kemarin? Dia bilang, saya tahu ini berhala ini, saya simpan di tempat yang bagus. Akhirnya dia merasa berdosa. Dia ambil itu berhala, dia cuci baik-baik, dia kasih parfum lagi yang paling wangi, disimpan lagi di situ. Ya. Tapi Mu'adz bin Jabal bersama teman-temannya, begitu disimpan lagi, orang ambil lagi. Dia ambil lagi, disimpan lagi tempat itu. Beberapa kali akhirnya bilang Amr bin Jabal. Sekarang setelah dia dia kasih parfum, ini pedang, dia simpankan pedang. Kalau kamu memang mampu melindungi dirimu sendiri, ini pedang, saya kasih kamu. Kalau ada orang yang mau ganggu, pakai ini pedang. Ya. Tentu tidak bisa. Anak-anak itu diambil lagi itu berhala dengan pedang-pedangnya sekalian. Orang lempar di tempat yang busuk itu. Ya. Amr bin Jabal bilang, betul-betul kamu ini, saya suka kasih pedang, kamu tidak melawan. Ya. Kamu di sini lagi. Bilang berarti memang bukan Tuhan kami, tidak pantas untuk disembah. Akhirnya dia masuk Islam juga. Ya. Nah itu orang yang fitrahnya lurus, ya, tidak mengikuti hawa nafsu, pasti melakukan hal yang sama seperti Amr bin Jamuh. Ya. Dia akan sadar. Ya, tetapi nas'alullah as-salam. Banyak yang tidak sadar. Banyak yang mukabarah, sombong, angkuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka itulah orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Wa ma ana minal muhtadin. Ya, kalau saya ikut kalian, berarti saya tidak dapat petunjuk. Ya. Dan Nabi bilang saya tidak mau begitu. Nah, begitu juga kita orang-orang beriman. Kalau diajak untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, bilang, ya, kalau saya ikut kamu, saya ikut tersesat. Saya tidak mau dong. Ya. Kalau kamu tersesat, jangan ajak-ajak saya. Kalau saya tidak. Saya punya Allah, saya punya Islam, saya punya Al-Quran, saya punya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kami agama yang benar, agama yang lurus, hanifan muslimah. Ya. Kita harus mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk orang-orang musyrik. Nah inilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah kepada Rasulnya untuk membimbing umat manusia beribadah, berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak mengikuti kesesatan orang-orang yang tersesat.
supaya mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kalau kita berdoa setiap hari ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah 17 kali kita ucapkan setiap siang dan malam. Ya Allah, beri kami petunjuk jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Nah, ini dia berjalan. Pertama, jangan menyembah selain Allah. Ya. Jangan menyembah selain Allah. Yang kedua, jangan mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan mengikuti orang-orang yang tersesat. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut, insya Allah kita sudah mendapatkan siratal mustaqim. Ya, sudah mendapatkan jalan yang lurus. Kalau kita tidak menyembah kepada selain Allah, tidak mengikuti hawa nafsu, dan tidak mengikuti, mengekor, atau taklid kepada orang-orang yang tersesat, maka insya Allah kita sudah di jalan yang benar. Dan itulah yang harus kita lakukan. Ya. Bagaimana caranya? Ya, mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quran dan hadis itulah petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi dan diwariskan kepada umat manusia sampai hari kiamat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesuciannya. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itulah yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita ini. Nah, inilah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, yang tadabbur ayat kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, memberikan kepada kita tambahan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.